kejadiannya di tahun 1978. Di tahun 1978 itu proses penahanan di 1965, ya yang kita tahu pembantaian anggota PKI, itu tuh bisa dibilang udah selesai pada saat itu. Nah di 1978 ini ada namanya Mbah Kuswan. Ya udah tua gitu ya Mbah Kuswan ini. Mungkin bisa dibilang Pak Kuswan juga ya. Umurnya udah 50 tahunan. Dan Pak Kuswan ini udah punya istri, sebut aja Nimas. Dan dua-duanya ya umurnya sekitar 50 tahunan itu. Jadi Mbah Kuswan dan Mbah Nimas, suami istri yang udah tua. Nah mereka ini punya gubuk kecil di daerah Singaranting. Dan di belakang rumah dia tuh di sekitaran situ ada pemakaman juga. Nah daerah Singaranting ini di Kabupaten Cipari. Di mana tuh, Bi? Cipari itu Jawa Tengah, Nat. Oh. Dan mereka berdua tuh emang orang asli sana. Jadi udah puluhan tahun tinggal di sana berdua. Anak-anaknya juga udah pada ngerantau dan mereka tinggal lah cuma berdua di gubuk itu. Yang mana gubuknya ini ada di deket kuburan massal PKI, Nat, Muy. Namanya Tanah Kafir, kalau pernah dengar. Yeah. Nah, warga-warga Singaranting itu selalu bilang di era-era tahun 1965-an, ya di mana banyak pembantaian anggota PKI saat itu, orang-orang Baret Ijo tuh sering datang ke daerah mereka. Ya lo pada paham lah ya buat apa. Dan mereka termasuk Mbah Kuswan seolah-olah tuh nutup mata di tempat itu biar ya mereka nggak perlu tahu lah kejadiannya. Ya kasarannya dia tahu tapi nggak mau ngomong apa-apa karena takut banget. Detail lokasinya tuh jadi rumahnya Mbah Kuswan ini misalkan di pinggir jalan nih. Di samping rumahnya dia itu kayak ada jalan gitu ke arah perkebunan karet dan hutan-hutan gitulah. Terus lurus terus ngelewatin perkebunan karet dan hutan-hutan itu, masuk ke dalam, itu ada pemakaman umum. Nah setelah pemakaman umum itu, masuk lagi ke dalam, barulah di situ tempat pemakaman dan tempat pembantaian anggota PKI. Si Tanah Kafir yang gue bilang tadi. Jadi intinya anggota-anggota PKI ini dibantai emang di dalam kebun pepohonan tinggi. Ya kalau lo mau bayangin di tempat tanah kosong yang sekelilingnya tuh pohon-pohon tinggi itulah. Tapi untuk masuk ke tanah tersebut, orang-orang Baret Ijo ini yang bawa korban, mereka tuh ngelewatin rumahnya Mbah Kuswan, kira-kira gitulah. Nah, di tahun 1978 itu, yaitu beberapa tahun setelah kejadian pembantaian anggota PKI ini, nah, Mbah Kuswan dan Mbah Nimas ini masih sering nyari kayu bakar di dalam hutan. Kadang Mbah Kuswan, kadang Mbah Nimas ganti-gantian, karena ya mereka tuh masih masak pakai kayu bakar. Berarti di belakang hutan yang depannya itu kuburan PKI? Di belakangnya kuburan PKI? Iya. Betul. Ya intinya sekitaran situ juga lah, masih satu daerah. Nah sebenarnya tuh mereka tahu kalau kejadian itu tuh ada, Muy. Nah dulu orang-orang anggota PKI dibawa ke belakang dalam tanda kutip. Tapi ya mereka nggak berani ngomong apa-apa, nggak berani buka suara. Kayak gue bilang tadi, saking takutnya, setakut itulah. Sampai suatu hari Mbah Nimas tuh lagi nyari kayu bakar di hutan sendiri. Tiba-tiba di siang hari itu ada orang yang nyamperin Mbah Nimas. Cewek ini bajunya lusuh. Terus ngomong ke Mbah Nimas, "Mbah, bawa minum gak?" Mbah Nimas ngomong, "Aduh, aku yang ndak bawa minuman manis. Adanya air putih, panjenengan mau gak?" Panjenengan tuh kamu. Mau, kata si cewek ini. Dikasih, terus Mbah Nimas nanya, "Panjenengan dari mana?" Dijawab sama si cewek ini, "Dari Grobogan." Jadi Grobogan sama Cipari itu tuh kalau gua cek itu tuh 7 jam, Muy. Nah, jadi itu pakai mobil, jauh banget. Dia jalan tuh, Bi. Nah, dia ngomongnya jalan dan dia tuh ngaku kalau dia tuh ke daerah si Singaranting ini sama temennya, tapi dia ketinggalan. Udah tuh maghrib, Mbah Nimas sampai di rumahnya, dia kasih tahu ke suaminya tadi dia lihat orang ngakunya tuh dari Grobogan. Terus suaminya Mbah Kus ngomong, "Loh kamu ngapain kok dikasih? Kamu nggak tahu di belakang tuh angker?" Ya, Mbah Nimas jawab, "Loh enggak pak, kita kan sering ke situ." Mbah Kus marah kayak, "Yo kamu nggak tahu, kan orang Baret Ijo suka ngebunuh di situ." Yang Mbah Nimas jawab lagi, "Loh ya masa sih pak, kan masih siang, nggak mungkin itu orang-orang PKI yang udah mati gitu kan." Udah tuh dari situ Mbah Kus bilang ya udahlah. Nah malamnya sekitar jam 9 jam 10-an rumah mereka tuh diketok. Mbah Nimas buka pintu, ternyata yang ngetok itu cewek yang tadi siang yang ketemu Mbah Nimas di hutan. Dia kenalin diri, namanya Ratih. "Saya Ratih, Mbah, yang tadi siang Mbah kasih minum."
Ditanya sama Mbah Nimas, panjenengan ngapain kesini? Si Rati ini ngomong, aku ndak tahu mbah mau tidur di mana. Dan tiba-tiba Mbah Kuswan tuh ikut keluar ke depan pintu. Diliatin tuh si cewek ini sama Mbah Kuswan dari atas sampai bawah. Mbah Kuswan nanya ke si cewek ini, ngapain kamu kesini? Ndak bisa, kamu ndak bisa tidur di sini. Si Mbah Nimas bingung, loh ya kenapa? Terus si Mbah Kuswan megang tangan istrinya dibawa ke dalam. Mbah Kuswan ngomong, kamu ndak lihat itu siapa? Itu PKI. Ya maksudnya korban-korban PKI gitu. Terus Mbak Nimas nanya, loh ya masa PKI pak? Itu orang biasa loh. Udah tuh dari situ Mbak Kus kayak, udah ikut aja, nanti aku ceritain. Mbak Kuswan keluar lagi, terus dia ngomong ke si Ratih ini, kamu ndak bisa tidur di sini. Setahu saya di belakang sana ada pondok. Kamu tidur aja di sana. Nih ada pangan tuh makanan. Jadi kayak dikasih makan. Jangan kesini lagi ya. Ini bukan tempat kamu. Udah tuh, dari kasih makan, ditutup pintunya, si Ratih ini pergi. Udah masuk ke dalam, dijelasin tuh sama Kuswan ke istrinya. Dan menurut keterangan Kuswan, si cewek ini, si Ratih, itu tuh Kuswan ngeliat kalau kakinya hancur, Nat, Moy. Hancurnya tuh bukan dalam artian korengan ada dagingnya gitu ya. Tapi jari-jarinya si Ratih ini udah pada putus. Terus tulang telapak kakinya tuh keluar, kayak dagingnya udah pada lepas. Dan itu Kuswan yang ngeliat. Ya si Nimas tuh nggak ngeh gitu loh ngeliat kakinya. Si Nimas nanya, kok bisa gitu ya pak? Ya Kuswan ngomong, itu penyiksaan sampai dihancurin kakinya. Ya udahlah, kayak kamu jangan macam-macam lagi. Udah tuh, kebesokan harinya gantian si Mbah Kuswan yang ke hutan buat nyari kayu bakar. Singkat cerita maghrib dia pulang ke rumah. Terus dia ngomong ke istrinya, aku kok ngeri yo. Kok aku ngerasa kayak ada yang ngikutin. Perasaanku ndak enak. Masa pak? Iya, perasaanku ndak enak. Nanti kalau ada yang ngetok malam-malam, gak usah dibukain ya. Ternyata bener tuh. Mereka udah tidur. Sekitar jam 10-an malam mereka kebangun. Gara-gara pintu rumah mereka ada yang ngetok. Udah diketok kayak gitu, dari dalam Pak Kuswan rada teriak itu ngomong, siapa? Dari luar suaranya cowok, Nat, Moy. Dia ngomong, permisi pak, saya mau numpang tidur. Saya capek. Ditanya sama Mbah Kus dari dalam, kamu siapa? Saya Sandi pak. Sandi siapa? Saya gak punya kerabat namanya Sandi. Terus dari luar si cowok ini ngomong, saya capek pak, mau numpang tidur. Dari dalam Pak Kuswan teriak, ya udah tidur aja di luar. Dan habis itu nggak ada suara apa-apa lagi, Nat. Gak beberapa lama Pak Kuswan ngintip dari jendela kamarnya dia buat ngeliat di depan pintu. Dan pas dilihat, di depan pintu ini ada Sandi, bentukannya orang, bajunya lusuh juga, kayak Ratih kemarin. Tapi pantas aja Natmoy, dia capek. Karena dia tuh berdiri sambil manggul di punggung mayat teman-temannya. Ada banyak. Anjing. Tapi untungnya di pagi harinya udah pada nggak ada tuh si makhluk-makhluk ini. Itu setan, Bi? Iya Moy, bener. Anjing. Dan sampai di malam ketiga pun muncul juga nih arwah-arwah korban yang ngetok pintu rumahnya Mbah Kuswan sama Mbah Nimas. Mbah Nimas nanya ke suaminya, ini gimana ya pak? Masa iya kita tiap malam tuh disamperin terus? Aku juga gak tahan. Mbah Kus ngomong, ya kalau ndak mau kayak gini terus, kita harus ngelakuin sesuatu. Suka ndak suka, mau ndak mau, kita harus datengin ke lokasinya. Kita mekar, kita ziarah, minta biar kita ndak digangguin terus. Tapi ngeri yo pak, kalau kita kesana kan nanti kita disangka keluarga mereka. Nah Pak Kuswan bilang, yo makanya kita gak bisa kesana siang, kita harus malam-malam. Kapan pak? Kata istrinya. Udah kita coba aja malam Jumat ini kesana. Loh ya tapi malam Jumat ini kan malam Jumat Kliwon pak. Ya kata Mbak Kus, yo ndak apa-apa kan kita berdua. Ya udah, apa nih yang harus disiapin, kata istrinya gitu kan. Akhirnya mereka tuh nyiapin kue-kue pasar, ayam ingkung sama kembang-kembang. Ayam ingkung tau gak sih lo? Enggak. Dia kayak ayam yang udah dibumbuin terus dimasak gitu. Ya intinya satu ekor ayam gitulah. Emang buat apa gitu? Kalau menurut Mbak Kus itu kayak semacam sesajen atau persembahan buat mereka lah. Intinya emang Mbak Kus sama Mbak Nimas ini pengen mencoba memberikan penghormatan karena mungkin ya mereka tuh arwah-arwah penasaran yang masih bingung aja gitu loh. Udah tuh, singkat cerita di malam Jumat itu sekitar jam 11-an malam, dari rumah mereka pergi ke tanah kafir itu.
tempat lokasi di mana para korban-korban ini dikuburin. Mereka berdua jalan ngelewatin perkebunan, ngelewatin pemakaman umumnya, dan singkat cerita sampai tuh mereka di sekitaran tanah kuburan tempat pemakaman PKI itu di Tanah Kafir. Tiba-tiba mereka berdua tuh ngedenger ada suara kresek-kresek gitu dari jauh. Mbak Nimas nanya, "Pak, itu apa?" "Udah, gak usah dipikirin," kata Mbah Kus. Mereka lanjut jalan, dan gak lama, agak jauh di depan mereka, itu tiba-tiba muncul serombongan orang, sekitar 10-15 orang. Lehernya tuh diikat, tangannya juga diikat. Terus mereka tuh dibarisin jajar panjang ke belakang, dan mereka tuh di kanan kiri lehernya ada bambu. Kebayang nggak? Kayak diperbudak gitu ya? Iya, semacam itu, Muy. Kayak zaman-zaman budak dulu gitu ya? Bener. Jadi kayak mereka dijejerin panjang ke belakang, terus mereka tuh kayak disambungin pakai bambu gitu. Jadi mereka nggak bisa lepas dari bambu di kanan kiri lehernya mereka, gitu loh. Terus ya mata mereka juga ditutup. Dari jauh Mbak Kuswan dan Mbak Nimas nih ngeliat. Terus Mbak Nimas nanya, "Pak, itu kenapa?" Kata Mbak Kus, "Udah biarin aja. Itu mereka lagi mau jalan ke tempatnya mereka. Udah kita duluin aja." Udah tuh mereka jalan ngedahuluin si korban-korban ini, ngelewatin mereka. Ngomong tuh Mbak Nimas sama Mbak Kus, "Permisi Mas Yo, Mbak Yo." Gak nyaut tuh si orang-orang ini. Udah Mbak Kuswan sama istrinya nyampe di titik itu. Mereka taruh makanan-makanannya. Terus Mbak Kuswan bilang, "Permisi, saya kemari mau memberikan penghormatan. Silakan, panjenengan mau ngapain aja boleh." Nah, jadi Mbah Kuswan ini dia tuh percaya kalau arwah itu bakal ngelakuin kejadian di mana mereka meninggal itu berkali-kali. Maksudnya? Jadi kayak selama arwah ini penasaran, mereka akan mengulang kejadian di mana mereka dibunuh. Oh. Nah, Mbak Kuswan percaya akan hal itu. Makanya dia bilang kayak, "Silakan panjenengan mau melakukan prosesinya. Saya harap kalian tenang di sini." Dan di situ Mbak Kuswan dan istrinya lihat kalau segerombolan itu ada di area pembantaian itu. Beberapa ikatan matanya dilepas. Terus mereka kayak nyangkul tanah jadi lubang yang gede. Terus beberapa yang masih diikat pakai bambu itu dijatuhin ke bawah. Terus mereka ditembakin. Anjing. Terus teman-temannya yang tadinya ngegali kuburan itu disuruh nutup kuburannya lagi. Jadi kayak mereka ngegali, terus mereka nimbun lagi kuburan teman-temannya sendiri. Sampai pelurunya tuh udah pada habis. Kan ada cangkul tuh buat ngegali tadi. Cangkulnya dipakai buat nebas kepala-kepala mereka yang masih ada sisa. Set. Itu parah banget di situ. Jadi ya Mbah Kus sama Mbah Nimas ngelihat sendiri pembantaian itu tuh kejadiannya seperti apa. Yang mana dari dulu tuh Mbah Kus sama Mbah Nimas sengaja buat nggak ngelihat, biar yang penting mereka diem dan nggak tahu apa-apa gitu. Merasa nggak tahu apa-apa dan saking mereka takutnya gitu loh. Udah tuh akhirnya mereka berdua pulanglah ke rumah. Dan besok malamnya yang mereka pikir semua aman, ternyata ada lagi yang ngetok pintu mereka. Ditanya dari dalam, "Siapa?" Dari luar ada jawaban, "Ratih, Pak." Ratih lagi? Ratih lagi. "Mau apa?" Dari luar dia ngomong, "Saya mau ucapin terima kasih. Terima kasih banyak kepeduliannya. Kami minta tolong didoakan terus, Pak. Kami juga nggak tahu kenapa kami diginiin." Ya dari dalam Mbak Kus bilang iya aja. Terus Ratih ngomong, "Kebetulan, Bah, ini ada yang mau ketemu." "Siapa?" Dari dalam Mbak Kus ngomong gitu. Ternyata pas diintip lagi lewat jendela, di belakangnya Ratih ini ada cowok. Dia bilang, dia katanya mau bilang terima kasih ke Mbak Kus atas apa yang mereka udah lakuin kemarin malam, yang ngasih sajian itu. Dan pas dilihat lewat jendela, bentukannya manusia, Moy. Ya mukanya pucet, bajunya lusuh, ada tanah-tanah dan darah gitu sekitaran badannya dia. Tapi di kepalanya si cowok ini nyangkut ada cangkul. Itu berarti si Mbakku sama istrinya dari kemarin tuh komunikasi sama makhluk halus kan, Bi? Iya bisa dibilang gitu sih, Moy. Terus yang dia lihat reka ulang kejadian yang pembantaian di kuburan itu juga makhluk halus juga kan? Betul. Karena ya itu korban-korban pembantaian di 1965 dan bertahun-tahun setelahnya, pembantaian anggota-anggota itu. Anjing, dia ngeliat pakai mata kepala mereka sendiri berarti ya? Betul. Tapi ya untungnya setelah si malam terakhir ini, ya Mbak Kus sama Mbak Nima sudah gak pernah digangguin lagi, didatengin sama korban-korban ini. Untungnya sih gitu. Karena udah kasih sajian itu kan? Betul. Mbak Kuswan dan Mbak Nimas udah tinggal di sana puluhan tahun aja, tapi masih bisa digangguin ya.
sama korban-korban yang dikubur di dekat rumah mereka. Sebenarnya gue jadi kepikiran sih, kalau misalnya orang-orang yang datang ke sana tapi nggak tahu ceritanya, mereka bakal ditampakin nggak ya? Lo percaya nggak, Bi, Muy? Ya, gue sih dapet ceritanya kayak gitu, Nat. Percaya nggak percaya? Kalau udah di zaman sekarang, kayaknya gue nggak percaya sih, Nat. Karena kan itu udah kejadian 50 tahun lalu ya. Ya udah Muy, kalau misalnya lo nggak percaya, mau nggak kita buktiin bertiga?